akan hancur dengan satu pukulan lagi. Namun apa yang terjadi saat mereka tidur? Atas kehendak Allah, dinding yang sudah tipis dan hampir bolong tadi kembali utuh. Bahkan, Allah membuatnya lebih kuat dan lebih keras dari sebelumnya. Bayangkan kagetnya mereka saat kembali di pagi hari. Loh? Kok tertutup lagi? Padahal kemarin tinggal sedikit lagi. Mereka marah, mereka kesal, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain menggali lagi dari nol. Dan ini terjadi terus-menerus. Berulang-ulang selama ribuan tahun. Bayangkan ribuan tahun kerja keras yang sia-sia. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melupakan satu hal penting. Mereka sombong dan tidak melibatkan Tuhan. Tapi, sahabatku, akan ada satu hari nanti, di akhir zaman, di hari itu, pemimpin mereka akan mendapatkan ilham untuk mengucapkan satu kalimat ajaib. Setelah seharian menggali dan melihat matahari, pemimpin itu berkata, "Pulanglah, besok kita lanjutkan menggali. Insya Allah jika Allah menghendaki." Ya, mereka mengucapkan insya Allah untuk pertama kalinya. Dan karena kalimat suci itulah, ketika mereka kembali esok paginya, dinding itu tidak kembali utuh. Lubang itu masih ada, persis seperti yang mereka tinggalkan kemarin. Mereka pun bersorak. Dengan mudah mereka menghancurkan sisa dinding itu. Brak, tembok Zulkarnain runtuh. Dan saat itulah, mimpi buruk seluruh manusia dimulai. Mereka keluar seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, mereka akan turun dari setiap tempat yang tinggi. Bayangkan pemandangannya. Dari atas gunung, dari bukit-bukit, Yakjuj dan Makjuj turun berlarian sangat cepat. Jumlah mereka bukan 1000, bukan 1.000.000, tapi tak terhitung banyaknya. Bahkan Rasulullah menggambarkan saking banyaknya mereka, jika mereka melewati sebuah danau besar bernama Danau Tabariyah, air danau itu akan habis seketika. Pasukan Yakjuj dan Makjuj yang berada di barisan paling depan akan minum dari danau itu sampai kenyang. Tapi, karena antrean mereka sangat panjang, ketika pasukan barisan paling belakang sampai di danau itu, airnya sudah kering kerontang, tidak ada setetes pun yang tersisa. Mereka berkata kebingungan, "Loh, sepertinya dulu di sini pernah ada air." Dunia pun menjadi kacau balau. Mereka memakan apa saja yang mereka temui. Mereka merusak apa saja yang mereka lewati. Manusia biasa lari ketakutan, bersembunyi di dalam benteng-benteng dan gua-gua. Lalu, bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Apakah beliau akan melawan mereka? Ternyata tidak. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. "Wahai Isa, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, Yakjuj Makjuj, yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maka, bawalah hamba-hambaku yang beriman lari ke Gunung Tur." Dengar itu sahabatku. Bahkan seorang nabi yang perkasa seperti Nabi Isa pun diperintahkan untuk lari dan bersembunyi, bukan untuk perang. Karena kekuatan Yakjuj dan Makjuj tidak bisa dilawan dengan pedang atau senjata apapun. Di atas Gunung Tur, Nabi Isa dan para pengikutnya terkepung. Di bawah sana, Yakjuj dan Makjuj menguasai bumi. Di atas gunung, persediaan makanan mulai habis. Kelaparan melanda. Rasulullah menceritakan, saking parahnya keadaan saat itu, kepala seekor sapi di zaman itu lebih berharga daripada uang 100 dinar emas hari ini. Emas dan harta sudah tidak ada gunanya. Mereka hanya ingin selamat. Sementara itu, Yakjuj dan Makjuj semakin sombong. Setelah membunuh penduduk bumi, mereka mengarahkan panah-panah mereka ke langit. Mereka berteriak, "Kami sudah membunuh penduduk bumi. Sekarang ayo kita bunuh penduduk langit." Mereka melepaskan panah ke angkasa, dan atas izin Allah, panah itu jatuh kembali ke bumi dengan berlumuran darah. Ini membuat mereka semakin besar kepala. Mereka pikir mereka sudah mengalahkan Tuhan. Dan tahukah kalian, Allah tidak mengirimkan petir yang menyambar. Allah tidak mengirimkan tentara malaikat yang membawa pedang api. Allah hanya mengirimkan tentara yang sangat kecil, yang mungkin kita anggap remeh. Allah mengirimkan ulat. Ya, ulat-ulat kecil muncul di leher-leher Yakjuj dan Makjuj. Ulat itu menggigit mereka dari dalam. Dalam satu malam saja, atas izin Allah, seluruh pasukan Yakjuj dan Makjuj yang jumlahnya miliaran itu mati seketika. Mereka mati serentak, seperti matinya satu orang saja. Tidak ada yang tersisa. Bayangkan kebesaran Allah, makhluk yang paling kuat, yang membuat manusia ketakutan setengah mati. Ternyata dikalahkan hanya oleh ulat kecil. Masya Allah. Pagi harinya, Nabi Isa dan pengikutnya turun dari gunung. Tapi masalah belum selesai. Bumi penuh sesak dengan jasad mereka. Baunya sangat busuk, sampai-sampai hampir tidak ada tempat bersih untuk memijakkan kaki.
Nabi Isa pun berdoa lagi memohon agar bumi dibersihkan. Lalu datanglah pertolongan Allah yang kedua. Tiba-tiba, dari langit datanglah kawanan burung raksasa. Leher burung-burung ini sangat panjang, digambarkan seperti leher unta. Burung-burung itu menyambar jasad-jasad Yakjuj dan Makjuj, mengangkatnya, dan membuangnya ke tempat jauh yang hanya Allah yang tahu. Setelah jasad-jasad itu hilang, Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan ini tidak merusak tapi membersihkan. Airnya masuk ke setiap celah rumah dan tanah, mencuci semua kotoran dan bau busuk tadi. Rasulullah bersabda, hujan itu terus turun sampai bumi menjadi bersih, licin, dan bening seperti kaca cermin. Setelah itu, barulah Allah memerintahkan bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah berkahmu. Dunia pun kembali hijau, damai, dan penuh berkah. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi kejahatan. Sahabat beriman, itulah akhir kisah Yakjuj dan Makjuj. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Bahwa sekuat apapun manusia, sejahat apapun musuh, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Yakjuj dan Makjuj yang sombong, hancur hanya karena ulat. Kita hidup di akhir zaman. Tembok itu mungkin masih berdiri atau mungkin sudah retak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, tugas kita bukan untuk mencari di mana temboknya, tapi mempersiapkan iman kita. Semoga ketika masa itu datang, atau ketika ajal menjemput kita, kita berada dalam barisan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.